Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Namadhani Ahmad dari kelas 10-4. Saya ingin menjelaskan apa itu dinamika atmosfer dan pemanasan global. Yang pertama ada dinamika atmosfer. Apa sih itu? Dinamika atmosfer adalah seluruh proses fisik dan di dalam atmosfer yang meliputi perubahan iklim dan cuaca dalam skala global maupun regional. Nah, di dalam dinamika atmosfer ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer adalah lapisan-lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terdiri dari 1. Eksosfer dari kedalaman 700 sampai 1000 km dari suhu 2200 derajat Celcius. Ciri-cirinya, lapisan terluar atmosfer bumi yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Gejalanya hilangnya molekul gas, lepasnya meteor, dan benda-benda luar. Yang kedua, ada termosfer dari kedalaman 80 sampai 500 km. Suhunya 90 sampai 5000 derajat Celcius. Ciri-cirinya, lapisan yang dimanfaatkan untuk gelombang radio. Gejalanya ada aurora, ionisasi gas, satelit yang mengorbit di lapisan ini. Yang ketiga ada mesosfer dari kedalaman 45 sampai 75 km, yaitu dengan suhu kurang lebih minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Ciri-cirinya, lapisan ini melindungi bumi dari benda-benda langit. Gejalanya yaitu ada bintang jatuh, meteor, dan awan multilukit. Yang keempat ada stratosfer dari kedalaman 15 sampai 50 km. Suhunya kurang lebih minus 60 sampai minus 10 derajat Celcius. Ciri-ciri ini lapisan yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar UV. Gejalanya inversi suhu, semburan biru, pembentukan awan sirus. Nah, yang terakhir ada troposfer dari kedalaman 0 sampai 8 km dari suhu kurang lebih minus 60 derajat Celcius. Ciri lapisan atmosfer paling bawah yang menempel di permukaan bumi, gejalanya awan petir, hujan, Nah, selanjutnya ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim memengaruhi keadaan cuaca, yaitu kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Dan iklim, kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang relatif lama di suatu daerah. Nah, jenis-jenis unsur-unsur cuaca dan iklim ini ada beberapa. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini ada panas atau dingin. Nah, panas atau dinginnya udara pada waktu dan tempat tertentu. Nah, yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan udara yaitu kandungan uap air di daerah pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada tekanan udara. Tekanan udara dipengaruhi oleh berat lapisan udara sehingga semakin tinggi suhu, semakin rendah tekanan udara. Yang keempat ada awan. Awan itu kumpulan titik air atau kristal es yang disebabkan oleh kondensasi uap air di atmosfer. Awan adalah massa uap air yang terlihat seperti kabut. Nah, ada beberapa jenis awan, yaitu yang pertama ada awan rendah. Nah, awan rendah ini yang berbentuk datar dan pipih. Contohnya awan stratocumulus. Nah, yang kedua ada awan sedang. Awan sedang yang berbentuk rata-rata 2-6 km di atas permukaan laut. Contohnya awan antrostatus berbentuk gulungan dengan warna yang bervariasi seperti abu dan putih cerah.
Nah, yang terakhir ada awan tinggi. Nah, awan tinggi yang berbentuk serat dan pipih. Contohnya awan cirrostratus. Nah, yang nomor 5 ada angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu angin tetap. Angin tetap adalah angin yang selalu bertiup dari daerah tetap. Contohnya angin pasat dan angin barat. Nah, yang kedua ada angin tidak tetap. Adalah angin yang bertiup tidak tentu arah. Contohnya angin gunung dan angin lembah, angin darat dan angin laut, dan angin muson. Nah, yang terakhir ada curah hujan. Curah hujan adalah jumlah atau intensitas air yang jatuh pada suatu lokasi tertentu pada waktu tertentu. Jumlah atau curah air hujan yang jatuh pada suatu daerah tertentu. Nah, jenis-jenisnya yaitu pertama ada hujan orografis, yaitu pertemuan dua udara yang berbeda, yakni udara panas dan dingin. Yang kedua ada hujan muson, hujan yang terjadi di daerah tropis. Yang ketiga ada hujan frontal, yaitu hujan yang terkena karena pertemuan udara panas dan dingin. Yang terakhir adalah hujan buatan, yaitu hujan yang dibuat dengan cara tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis iklim menurut beberapa tokoh. Nah, yang pertama ada iklim menurut Junhun. Nah, iklim menurut Junhun itu berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Nah, pembagian zona iklimnya itu terdiri dari yang pertama ada zona panas tadi 0 sampai 650 mdpl. Tanamannya ada padi, jagung, tebu, dan kelapa. Nah, yang kedua ada zona sedang dengan ketinggian 650 sampai 1500 mdpl. Nah, tanamannya ada tembakau, kopi, coklat, dan teh. Nah, yang ketiga ada zona sejuk, yaitu ketinggian 1500 sampai 2500 mdpl. Tanamannya ada kopi, kina, teh, dan sayuran. Yang terakhir ada zona dingin, yaitu kurang lebih lebih dari 2500 mdpl. Nah, tidak ada tanaman budidaya, hanya lumut. Yang kedua ada iklim menurut Smith-Ferguson. Menurut Smith-Ferguson yaitu berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah dalam 1 tahun. Rumus perhitungannya yaitu lebih besar dari Q sama dengan jumlah rata-rata curah hujan bulan kering dibagi bulan basah kali 100. Nah, kriteria bulannya yaitu ada bulan basah, yaitu curah hujan lebih besar dari 100 mm. Bulan lembab ada curah hujan 60 sampai 100 mm. Bulan kering curah hujan lebih kecil dari 60 mm. Nah, sekarang tipe iklim berdasarkan nilai Q, yaitu A sangat basah, Q sama dengan 0 sampai 14,3%, B basah, Q 14,3 sampai 33,3%, C agak basah, Q sama dengan 33,3 sampai 60%, D sedang, Q sama dengan 60 sampai 100%, E agak kering, Q sama dengan 100 sampai 167%, dan kering F, Q sama dengan 167 sampai 300%, G sangat kering, Q sama dengan 300 sampai 700%, H luar biasa kering, Q lebih besar dari 700%. Yang ketiga ada iklim menurut Alderman. Iklim menurut Alderman itu berdasarkan jumlah bulan basah dalam setahun. Fokus pada ketumbuhan air, tanaman, terutama padi dan palawijaya. Nah,
kriteria curah hujannya yaitu bulan basah lebih besar dari 200 mm, bulan lembab 100 sampai 200 mm, bulan kering kurang dari 100 mm. Nah, tipe iklim berdasarkan bulan basah yaitu ada A, lebih dari 9 yaitu bulan basah. Kalau B 7 sampai 9 itu bulan basah. Kalau C 5 sampai 6 itu bulan basah. Kalau D 3 sampai 4 itu bulan basah. Nah, kalau E kurang dari 3 itu bulan basah. Nah, yang terakhir ada iklim menurut Köppen. Nah, iklim menurut Köppen ini berdasarkan suhu dan curah hujan. Nah, iklim menurut Köppen dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu yang pertama ada tropis. Nah, tropis itu suhunya lebih dari 18 derajat Celcius, yaitu curah hujan tinggi dan tanpa musim dingin. Nah, itu contohnya yaitu hujan tropis, muson tropis, dan sabana tropis. Nah, yang kedua ada kering, yaitu curah hujan sangat rendah tanpa sungai permanen, yaitu contohnya ada stepak dan gurun. Nah, yang ketiga ada sedang, yaitu suhu terdingin minus 3 derajat Celcius sampai 18 Celcius dan bulan lebih kecil kurang dari 10 derajat Celcius, yaitu contohnya musim dingin kering, musim panas kering, tidak ada musim kering. Nah, yang keempat ada dingin, yaitu ada bulan lebih dari 10 derajat Celcius dan bulan lebih dari minus 3, saya ulang. Yang keempat ada dingin, ada bulan yang keempat ada dingin, ada bulan yaitu ada bulan lebih dari 10 derajat Celcius dan bulan kurang dari minus 3 derajat Celcius, yaitu contohnya hujan sepanjang tahun dan musim dingin kering. Nah, yang terakhir ada kutub, yaitu suhu bulan terhangat kurang dari 10 derajat Celcius, yaitu contohnya tundra dan salju abadi. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar di belakang ini, yaitu bagaimana aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi akibat penumpukan gas rumah kaca, yakni GRK di atmosfer. Nah, proses yang ditunjukkan dalam gambar ini yaitu 1. Panas matahari masuk ke bumi. Sebagian diserap permukaan bumi dan sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, yang kedua ada gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O, yaitu menahan panas ini dan memantulkannya kembali ke bumi. Nah, yang ketiga ada akibatnya suhu bumi meningkat. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Nah, penyebabnya dari gambar ini yaitu penyebabnya dari pemanasan globalnya itu pembakaran jerami dan sampah menghasilkan CO2, CH4, dan N2O. Terus ada kotoran sapi perah menghasilkan metana yang sangat kuat sebagai gas rumah kaca. Penggunaan pupuk urea secara berlebihan meningkatkan gas N2O ke atmosfer. Pengundulan hutan menyebabkan CO2 tidak terserap karena kurangnya pohon. Nah,
Sisa ranting dan tanaman yang dibakar juga menambahkan karbon di udara. Nah, dampak dari pemanasan global ini yaitu kenaikan suhu bumi, perubahan iklim ekstrim yaitu seperti banjir, kekeringan, dan badai. Nah, terus ada es kutub yang mencair yaitu naiknya permukaan laut. Nah, terus ada gangguan pertanian dan ekosistem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.